A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Teman-teman semua, kita masih melanjutkan tentang pandangan para filosof terkait dengan kausalitas, tentang sebab dan akibat. Kita tahu di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat ke-84, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atainahu min kulli syai'in sababan, dan kami datangkan pada segala sesuatu itu sebabnya. Allah menjadikan hukum yang ada pada alam semesta ini itu berada dalam hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Itulah hukum yang Allah ciptakan, itulah hukum yang dengan hukum itu alam semesta ini bekerja. Bukan hukum itu bertentangan dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana misalnya para sebagian teolog memandang seperti itu karena khawatir dengan adanya hukum kausalitas atau kepercayaan pada hukum kausalitas itu bertentangan dengan kekuasaan dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak zalim, tidak semena-mena. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu dengan ukurannya masing-masing, dan semua ini bekerja dengan hukum-hukum yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang dengan itu sebenarnya kita bisa hidup dengan baik. Andai kalau hukum kausalitas ini tidak ada dalam alam semesta ini, maka apa yang terjadi? Kita akan bisa membayangkan betapa kacaunya alam semesta ini. Kita tidak tahu sebab, misalnya tiba-tiba ada orang yang muncul begitu saja tanpa sebab, atau ada anak yang lahir tanpa sebab berada orang tuanya, atau tiba-tiba bayi misalnya berubah menjadi tua, atau bagaimana hukum yang ada ini menjadi berantakan, dan semua sains dan teknologi menjadi shutdown kalau tidak ada hukum kausalitas itu dalam kehidupan ini. Jadi hikmah dari hukum kausalitas itu justru dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi manusia ini untuk berkembang, berproses, dan menyempurnakan kehidupan di muka bumi ini. Bahkan di alam akhirat nantinya sekalipun. Nah, sayangnya kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan bahwa kalau begitu tidak percaya Allah dan musyrik kalau Anda percaya bahwa obat itu yang justru menghilangkan penyakit Anda. Nah, ini jangan buru-buru, kata para filosof, bahwa ada beragam jenis sebab itu. Anda jangan menyatakan bahwa ini sama dengan sebab yang seperti ini dengan sebab hakiki, ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuatu kekeliruan yang nyata. Nah, para filosof ini membagi, Ibnu Sina misalnya, demikian juga para filosof lainnya, bahkan Mullah Sadra membagi ada sebab sempurna dan sebab tidak sempurna. Al-illatu tammah wa illatun naqisah. Apa sebab sempurna itu? Yaitu sebab yang kehadirannya memunculkan akibat, dan akibat tidak memerlukan sesuatu yang lain kecuali dari sebab tersebut. Jadi misalnya contoh begini, ya. Kita melihat benda terjatuh. Nah, ada satu benda dari atas, begitu dilepas dia terjatuh. Nah, kenapa dia terjatuh? Karena sebab keterjatuhannya itu sempurna. Adanya gravitasi, adanya benda yang punya massa, ya. Dan tidak ada penghalang yang menyebabkan dia terhalangi untuk jatuh. Kalau tiga hal ini berkumpul dalam satu kesatuan,
maka akibat keterjatuhan itu terjadi. Nah, sebab ini disebut sempurna ya. Jadi ketika sebab itu sempurna, akibatnya terjadi. Sebab sempurna itu ada kalanya dia mencukupi dengan satu sebab saja, ada kalanya dia memang memerlukan beberapa sebab untuk hal tersebutnya. Misalnya panas ya, akibat dari api. Itu kan sebabnya hanya api saja. Keberadaan api itu sudah sempurna untuk menyebabkan adanya panas. Tapi untuk membakar misalnya, api tidak cukup. Dia perlu objek yang bisa terbakar, tidak ada penghalangnya atau rutubah ya, basa air yang menghalanginya, dan bertemu antara api ini dengan objek tersebut gitu. Dan adanya oksigen tentu saja. Tanpa ada itu kan juga tidak terjadi peristiwa terbakar. Ini berkumpulnya sebab-sebab ini semua yang bagi akibat itu terjadi kalau sebabnya sempurna. Kalau tidak sempurna, misalnya contoh begini, gravitasi itu salah satu sebab tapi tidak sempurna untuk menjatuhkan benda yang ada di atasnya gitu. Kenapa? Karena bisa jadi ada penghalang, atau misalnya pesawat itu kan dengan kecepatan yang tinggi dia melintasi gravitasi sehingga dia bisa terbang kecepatan yang tinggi. Coba ketika pesawat itu mesinnya mati, nauzubillah min zalik ya, apa yang terjadi gitu. Dan memang kita kalau di pesawat kan mengerikan ya. Kita berguncang-guncang saja udah khawatir luar biasa. Dibagi pertama ada sebab yang sempurna, ada sebab yang tidak sempurna. Ada sebab yang tunggal, ada sebab yang plural, illatul wahidah wa illatul katsirah. Misalnya tadi bahwa sebab tunggal itu dia satu aja sebabnya. Gitu. Tapi seperti panas dengan api tadi, nah dia tunggal ya sebabnya. Tapi seperti membakar, maka dia memerlukan sebab-sebab yang lain, dia plural. Ada sebab sederhana. Sebab sederhana itu ya dia tidak terkomposisi ya dari sesuatu yang lain. Dia cuman hanya itu saja, misalnya gula itu manis ya. Itu kan sederhana, ada komposisi yang lain. Tapi ketika misalnya kita minum kopi manis itu, minum kopi itu sudah terkomposisi ya. Artinya kopi itu larutkan dengan air gitu kan. Kasih gula lagi. Jadi nikmatnya kopi itu karena sebab yang terkomposisi padanya. Misalnya pesawat itu bisa bekerja demikian karena bisa terbang di ketinggian yang sangat luar biasa ya. Itu karena ada yang menyebabkan dia bisa terbang itu dengan sebab-sebab yang terkomposisi. Ya. Misalnya kemampuan aerodinamiknya dari sayapnya. Mesin dari pesawat itu yang mesin jet yang mendorong ya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini jelas bahwa ini sebab-sebab itu yang ada padanya berkumpul, terkomposisi ya, baru dia bisa terbang dengan baik. Ada kalanya sebab itu dekat dan jauh ya. Ini juga penting untuk kita bicarakan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada banyak orang yang keliru. Bahkan pada tingkat Imam Al-Ghazali pun karena kekhawatirannya terhadap pandangan kemusyrikan ya, bahwa kalau orang berobat itu meyakini dokter sebagai sebab kesembuhannya dianggap musyrik karena sebab kesembuhan utama itu adalah Allah. Nanti dulu kita harus tahu ada sebab dekat dan jauh. Sebab dekat itu misalnya ketika tangan kita menggerakkan kunci, bahwa itu yang paling dekat dalam bergeraknya kunci itu adalah karena gerakannya yang terjadi pada tangan kita. Jadi gerakan yang terjadi pada tangan kita menyebabkan gerakan yang ada pada kunci itu sebabnya dekat. Tetapi bahwa yang menyebabkan tangan kita bergerak itu apa? Akal pikiran kita. Nah, sebab dekat kesembuhan kita itu ya adalah makan obat ya. Obat itu karena komposisinya dan sebagainya, karena unsur-unsur yang ada di dalamnya menyebabkan sembuhnya kita dari penyakit tertentu. Itu sebab dekat.
Sebab jauhnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu tidak bertentangan. Kita meyakini dokter itu sebagai sebab, ya salah satu sebab, tapi sebabnya sebab dekat, sebab jauhnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah betul kalau Anda mengatakan, oh kalau percaya dokter itu menyembuhkan, ya musyrik. Enggak. Dia mendapatkan kemampuan, ilmu pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena itulah bahwa kita tidak perlu mempertentangkan itu satu kesalahan. Menurut para filosof, pertentangan itu satu kesalahan. Bagaimana Anda mau mempertentangkan antara sebab yang jauh dengan sebab yang dekat? Kemudian ada sebab yang hakiki, ya. Atau sebab kadang disebut sebab wujudi. Al-illatul hakikiyah wal illatul mu'iddah. Itu dua sebab yang berbeda satu dengan yang lain. Apa perbedaannya? Pada al-illatul hakikiyah, sebab hakiki, sebab wujudi, dia memberikan keberadaan, mengadakan, mewujudkan dari tidak ada. Ini yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sehebat apapun manusia, manusia itu tidak mungkin menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, kekeliruan bahwa akibat itu bergantung pada sebab, kalau menurut para filosof kan begitu. Akibat ini akan selalu bergantung pada sebab. Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamiyyin, dia menentang pandangan itu. Dia berkata bahwa buktinya ketika orang membangun rumah, yang bangunnya udah mati, rumahnya masih ada. Anda salah. Itu sebab mu'iddah, sebab penyusun, ya. Bukan sebab hakiki. Bukan sebab wujudi. Yang bergantung ini, kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita, keberadaan semua apa yang ada dalam semesta ini. Kenapa? Karena dia adalah sebab hakiki. Keberadaan, karena itu para filosof mengatakan bahwa keberadaan segala sesuatu ini menunjukkan atau sebagai bukti nyata keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala apa yang ada ini bergantung secara eksistensial, secara wujudi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat alam semesta ini menjadi independen, setelah diciptakan menjadi independen. Sebagaimana mungkin para teolognya Mu'tazilah, ya, memandang Tuhan itu seperti pembuat jam otomatis. Buat, disusun, jam otomatis itu dia bekerja, dikasih baterai, dia bekerja lah. Nanti kalau rusak baru datang lagi kepada pembuatnya. Tuhan ciptakan alam ini, membiarkan alam ini dengan hukum-hukum yang ada, terus kemudian kalau alam ini hancur baru kembali pada Allah. Tidak begitu. Bagi para filosof, keberadaan atau wujud dari beragam hal yang diciptakan Tuhan ini itu bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu itu fakir pada Allah. Fakir apa ini? Fakir wujudi, fakir eksistensial, ya. Bergantung sepenuhnya gitu. Tidak bisa lepas. Kenapa? Karena dia memberikan wujud itu. Contoh sederhana saja, bagaimana lampu itu dapat menghasilkan cahaya karena dia bergantung penuh pada aliran listrik padanya. Ketika listrik itu padam, hilang juga cahayanya. Begitulah keberadaan segala sesuatu ini, itu diadakan, diwujudkan, dipancarkan keberadaannya oleh wujud yang hakiki, wujud yang sejati, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Fakir dalam mana? Fakir eksistensial, wujudi. Di hadapan Allah kita ini ya nothing sebenarnya, ya. Nothing itu artinya bahwa kita tidak betul-betul ada keberadaan kita. Tidak betul-betul ada itu dalam makna ya, keberadaan kita ini kan keberadaan yang nisbi, yang relatif. Keberadaan hakiki itu hanya ada pada Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu sirna di hadapan Allah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala.
keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebab hakiki. Sementara yang terjadi pada manusia itu disebut dengan sebab penyusun atau pembentuk atau al-mu'iddah. Apa maksudnya di situ? Maksudnya bahwa kita ini hanya dapat mengadakan sesuatu yang baru yang sudah ada sebelumnya dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Nah, bangun rumah, ada tumpuk-tumpuk batu, semen, pasir dan batu itu sudah ada gitu. Nah, kita susun aja kemudian jadi satu bentuk yang baru. Demikianlah saintis itu, para teknolog misalnya, itu mengadakan sesuatu yang memang sudah ada. Dia susun dari satu hukum pada hukum yang lain, bertemunya beragam hukum yang sudah ada ini menghasilkan satu hukum yang baru. Yang hanya bisa dilakukan oleh manusia sebenarnya adalah menyusun ini, membentuk ini. Manusia bukanlah sebab hakiki. Sekali lagi, manusia bukanlah sebab hakiki. Nah, kalau kita lihat ya beragam dan sebab ini, kita bisa memahami bahwa sebenarnya pertama kita itu hidup dalam hukum kausalitas. Tidak bisa lepas dari hukum kausalitas ini. Dan itu Allah sudah ciptakan hukum ini dalam alam semesta ini yang bekerja di dalamnya. Dan beragam jenis sebab itu tidak satu. Jadi Anda tidak bisa ujuk-ujuk itu mengatakan, oh ini percaya seperti ini musyrik, salah. Tidak begitu. Para filosof menggambarkan ada banyak jenis sebab dan kita tidak boleh mempertentangkan satu sebab dengan sebab yang lain. Kita harus tahu ini jenis sebabnya apa. Berbeda, dan ketika sebab pada sebab hakiki itu adalah sebab yang hakiki, yang betul-betul sesungguhnya dalam konteks dia membuat segala sesuatu itu menjadi ada, menjadi wujud. Ini tidak mungkin ya dilakukan oleh makhluk. Kan kalau dalam kaidah mantik itu kan katakan begini, faqidus syai' la yuti syai'. Sesuatu yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mungkin memberikan sesuatu. Jadi Anda tidak punya potensi pada diri Anda itu untuk menjadi gajah misalnya. Bagaimana mungkin Anda menghasilkan gajah dari diri Anda? Mustahil. Potensinya aja pada diri Anda tidak ada gitu. Jadi demikian juga bahwa dalam konteks keberadaan ini kita sendiri, wujud ini bukan milik kita, bukan kita yang bisa, bukan hakikat diri kita atau bukan berada dalam kekuasaan kita, tidak. Wujud itu tidak lain adalah hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Dialah wujud yang sejati, dialah pemilik wujud itu sendiri, sehingga dialah yang bisa memberikan wujud, memberikan keberadaan. Kalau kita sendiri sebenarnya bukan pemilik keberadaan itu, bagaimana kita bisa memberikan keberadaan itu gitu. Faqidus syai' la yu'ti syai', tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu. Ini yang mungkin dipahamkan oleh para filosof terhadap kita, dan ini menarik sebenarnya saudara-saudaraku, ikhwan wa akhwat ya, bahwa dengan melihat pola kerja yang seperti ini yang digambarkan oleh para filosof ini, kita melihat sistem itu bekerja secara sistematik ya. Kalau Anda harus tahu mana sebab dekatnya, sebab jauhnya, mana sebab, apakah sebab Anda saya sudah berusaha tapi kok gak berhasil gitu. Sebab keberhasilan itu bukan cuma sekedar satu usaha ya. Ada beberapa sebab lainnya yang harusnya Anda kumpulkan sehingga sebab keberhasilan itu sempurna gitu, sehingga Anda berhasil. Jadi kalau Anda mau jadi sarjana saja tidak cukup hanya dengan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada satu perguruan tinggi. Itu satu sebab, iya, tapi itu sebab naqisoh, sebab yang tidak sempurna. Tidak cukup ya. Anda tidak kuliah misalnya, Anda tidak mengerjakan tugas, Anda tidak bayar SPP, dan Anda tidak buat skripsi misalnya. Itu semua sebab-sebab yang kalau semua itu sudah terkumpul secara sempurna, maka terjadilah akibat Anda menjadi sarjana. Jadi karena itu Anda harus tahu, jangan dengan mudah mengatakan, saya kan sudah sholat tahajud, sudah sholat ini dan itu, kok rezekinya masih jauh aja. Nah, Anda harus tahu bahwa itu salah satu sebab ya, bukan sebab sempurnanya. Anda harus sempurnakan lagi dengan sebab-sebab yang lain yang bahwa Anda harus berusaha, harus kerja keras, harus kerja cerdas juga.
Bukan hanya kerja keras ya, tapi kerja cerdas, bahwa paham caranya, tujuannya seperti apa, bagaimana memanagenya dan sebagainya. Ada orang yang kerja keras tapi tidak menghasilkan banyak hal ya. Dia luar biasa kerjanya, tapi ya cuman penghasilannya atau apa yang dihasilkannya sangat sedikit. Jadi diperlukan kita kerja-kerja yang cerdas. Jadi karena itu sekali lagi bahwa kita ini harus melihat berdasarkan pembagian-pembagian sebab-sebab tadi dan bisa membedakan satu dengan yang lain sehingga tidak menyebabkan kita jatuh pada pandangan yang keliru. Apa sih kira-kira tujuannya ini semua? Ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebab itu banyak, tidak satu ya. Yang kedua, mengetahui itu semua kita sadar bahwa mana yang sebab hakiki, mana yang bukan. Dan yang ketiga bahwa segala sesuatu ini sebenarnya berada dalam lingkup sebab akibat itu. Yang keempat, kalau kita ingin mewujudkan apa yang kita harapkan, maka sempurnakanlah sebabnya sehingga harapan kita bisa menjadi terwujud. Ini salah satu bagian dari pembagian sebab yang dibicarakan oleh para filosof. Kita bisa lihat itu pada kitab Al-Isyarat wa Tanbihat atau pada Hikmah Muta'aliyah atau Bidayatul Hikmah ya, yang ditulis oleh At-Tabatabai. Ya mungkin itu saja dulu ya teman-teman semua pada kesempatan ini. Insyaallah nanti kita kuliah filsafat kita lanjutkan lagi ya. Tapi hal menarik ini menurut saya bahwa kita memang benarnya bekerja dalam sebab itu. Dan dengan sebab itulah kemudian Tuhan dengan hukum kausalitas itu yang Tuhan ciptakan membuat manusia ini menjadi berkembang luar biasa. Banyak hal bisa dipelajari, bisa dianalisis, bisa dikembangkan berikutnya lebih lanjut. Terhasilkan beragam teori-teori ilmiah dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.